Selama sebulan terakhir, para pengendara di seluruh Indonesia menghadapi krisis bahan bakar yang semakin parah. Dengan antrean yang mengular di hampir setiap SPBU. Situasi ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah kecil, membuat masyarakat dari berbagai lapisan harus berjuang mendapatkan bensin untuk aktivitas sehari-hari. Terutama di SPBU swasta seperti Shell, kelangkaan bahan bakar terasa sangat nyata. Banyak pengendara yang terpaksa berputar-putar mencari stasiun yang masih memiliki stok. Antrean panjang, tanda bensin habis, dan pompa kosong telah menjadi pemandangan biasa, menambah kecemasan dan frustrasi di tengah masyarakat. Kondisi ini memaksa banyak orang beralih ke Pertamina milik negara, yang kini menjadi tumpuan utama bagi mereka yang membutuhkan bahan bakar. Kelangkaan ini mengganggu kehidupan sehari-hari. Artinya, paling parah menimpa pengemudi pengiriman dan usaha kecil, yang sangat bergantung pada ketersediaan bensin untuk menjalankan bisnis mereka. Setiap menit yang dihabiskan untuk mencari bahan bakar, berarti kehilangan pendapatan, dan banyak yang harus menunda pekerjaan atau bahkan membatalkan pesanan. Media sosial dibanjiri gambar pompa yang terblokir dan pelanggan yang frustrasi, memperlihatkan betapa meluasnya dampak krisis ini. Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari isu distribusi hingga dugaan adanya masalah dalam rantai pasokan nasional, membuat masyarakat semakin resah. Pada awal September, operator swasta secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak dapat memperoleh stok yang cukup dari pemasok utama, sehingga banyak SPBU terpaksa tutup lebih awal atau membatasi layanan. Masalah ini telah berlangsung lebih dari 4 minggu, dan memengaruhi banyak merek, baik lokal maupun internasional beli, tanpa tanda-tanda perbaikan yang jelas. Konsistensi krisis ini menunjukkan adanya penyebab umum, kemungkinan hambatan regulasi, distribusi, atau logistik, yang belum terselesaikan hingga kini. Pemerintah dan pelaku industri kini tengah berpacu dengan waktu, berupaya mencari solusi agar krisis bahan bakar ini tidak semakin meluas, dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Krisis bahan bakar bukan hanya tentang tangki kosong, ini tentang mata pencarian. Setiap hari, ribuan pekerja SPBU bangun dengan ketidakpastian, bertanya-tanya apakah hari ini akan menjadi hari terakhir mereka bekerja. Di balik setiap pompa bensin yang sepi ada cerita tentang keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka, dan harapan yang perlahan memudar. Ribuan pekerja SPBU swasta kini menghadapi pengurangan jam kerja, cuti tidak dibayar, atau bahkan PHK karena SPBU berjuang untuk tetap buka. Banyak dari mereka yang sebelumnya bekerja penuh waktu, kini hanya mendapat beberapa jam kerja dalam seminggu. Sementara yang lain, harus menerima kenyataan pahit kehilangan pekerjaan sama sekali. Beberapa manajer telah menugaskan kembali petugas untuk menjual kopi dan makanan ringan. Sebuah langkah kreatif namun putus asa untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Mereka berusaha mencari cara agar para pekerja tetap produktif, meski jauh dari tugas utama mereka sebagai pengisi bahan bakar. Video pekerja berseragam yang menyajikan kue daripada memompa bensin, menyoroti ketahanan mereka dan ketidakpastian situasi mereka. Mereka beradaptasi dengan cepat, mencoba bertahan di tengah perubahan yang tak terduga, meski masa depan mereka tetap suram. Keterampilan mereka, yang dulunya penting, kini dikesampingkan oleh tangki kosong di bawah kaki mereka. Banyak yang merasa kehilangan identitas dan tujuan, karena pekerjaan yang selama ini mereka banggakan, kini terancam hilang. Krisis ini menunjukkan betapa rentannya para pekerja ini terhadap guncangan pasokan, dengan masa depan mereka yang tidak pasti. Mereka harus menghadapi kecemasan setiap hari, tanpa jaminan kapan situasi akan membaik. Di balik setiap perdebatan kebijakan, ada orang-orang nyata yang berharap akan solusi yang memungkinkan mereka kembali ke pekerjaan yang mereka kenal. Mereka menantikan hari di mana mereka bisa kembali melayani pelanggan dengan bangga dan menghidupi keluarga mereka tanpa rasa takut akan kehilangan pekerjaan. Ketika ketakutan akan PHK meningkat, Menteri Energi Bahlil Lahadalia turun tangan dengan pesan yang jelas, jangan memecat pekerja Anda. Ia mendesak perusahaan SPBU swasta untuk memprioritaskan kesejahteraan karyawan mereka, mengingatkan mereka akan tanggung jawab sosial mereka di Indonesia. Intervensi Bahlil bukan hanya sekadar bicara, ia membentuk satuan tugas untuk memantau pasokan bahan bakar dan status ketenagakerjaan di SPBU swasta. Dengan menganggap PHK tidak dapat diterima,
Ia memberitahu perusahaan dan mengalihkan pembicaraan dari keuntungan ke masyarakat. Psikoaktif pemerintah memperjelas di masa krisis, melindungi pekerja adalah yang utama. Bisnis di Indonesia, Bahlil menekankan, lebih dari sekadar angka, ini tentang solidaritas nasional. Dengan penjualan bahan bakar yang terhenti, SPBU swasta telah beradaptasi untuk bertahan hidup. Toko serba ada, konter kopi, dan layanan otomotif telah menjadi fokus baru, menjaga sebagian pendapatan tetap mengalir dan staf tetap bekerja. Karyawan dilatih ulang untuk menjalankan kasir atau menyiapkan minuman, mempelajari keterampilan baru dengan cepat. SPBU dengan pengisian kendaraan listrik atau penjualan diesel mendorong layanan tersebut lebih keras, sementara bengkel dan ganti oli mendapatkan kepentingan baru. Namun langkah-langkah ini hanyalah penopang hidup. Penjualan makanan ringan tidak dapat menggantikan pendapatan bahan bakar yang hilang. Krisis ini telah menunjukkan betapa tergantungnya bisnis-bisnis ini pada satu produk, dan betapa mendesaknya perbaikan rantai pasokan. Adaptasi memang mengesankan, tetapi tidak berkelanjutan. Di tengah tekanan yang meningkat, Shell Indonesia memecah keheningannya. Presiden Direktur Ingrid Siburian mengonfirmasi kelangkaan bensin dan menguraikan bagaimana operasi telah bergeser, bensin langka, tetapi diesel, pengisian kendaraan listrik, bengkel, dan toko serba ada tetap buka. Transparansi ini membantu mengelola ekspektasi dan meyakinkan pelanggan bahwa tidak semuanya terhenti. Pesan Shell jelas, meskipun produk inti mereka tidak tersedia, mereka berkomitmen untuk melayani pelanggan sebisa mungkin. Dengan menyoroti apa yang masih berjalan, Shell bertujuan untuk mempertahankan loyalitas dan memproyeksikan ketahanan. Komunikasi terbuka menjadi alat penting untuk menenangkan kecemasan publik dan menyiapkan panggung untuk solusi kolaboratif. Bahkan tanpa perbaikan segera, kejujuran Shell adalah langkah menuju pembangunan kembali kepercayaan. Saat tudingan berputar, banyak yang menunjuk kuota impor pemerintah sebagai penyebabnya. Namun, Menteri Bahlil membantah, mengungkapkan bahwa kuota impor bahan bakar swasta sebenarnya telah meningkat 10% untuk tahun 2025. Ia berpendapat pemerintah telah melakukan bagiannya, mengalihkan fokus ke apakah perusahaan gagal menggunakan kuota mereka, atau menghadapi hambatan lain. Pengungkapan ini menghilangkan informasi yang salah, dan memaksa kita untuk melihat lebih dalam dinamika pasar, logistik, dan strategi perusahaan. Penyebab sebenarnya tampaknya lebih kompleks daripada urusan administrasi. Itu adalah jaring kusut pasokan global, harga dan tantangan operasional. Pembicaraan beralih dari saling menyalahkan ke pemecahan masalah. Dengan krisis bahan bakar yang semakin parah dan antrean panjang di SPBU, pemerintah menyadari perlunya solusi yang tidak biasa dan berani. Untuk pertama kalinya, SPBU swasta diizinkan membeli bahan bakar dasar langsung dari Pertamina, perusahaan energi milik negara. Kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengubah para pesaing lama menjadi mitra strategis dalam menghadapi krisis. Dengan Pertamina memasok bahan bakar murni yang kemudian dicampur oleh SPBU swasta dengan aditif dan formula khas mereka sendiri, menciptakan produk yang tetap unik. Kesepakatan ini memungkinkan SPBU swasta untuk tetap beroperasi, menjaga identitas merek mereka, dan terus melayani pelanggan setia di tengah keterbatasan pasokan. Sementara itu, Pertamina memperkuat perannya sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional, memastikan distribusi bahan bakar tetap berjalan lancar di seluruh negeri. Bagi pemerintah, langkah ini adalah cara tercepat untuk memulihkan akses publik terhadap bahan bakar, menjaga stabilitas sosial, dan mencegah terjadinya PHK massal di sektor energi. Perjanjian ini menandai momen persatuan yang langka, di mana berbagai pihak yang biasanya bersaing kini bekerja sama demi kepentingan bersama. Mereka rela mengesampingkan persaingan demi menjaga stabilitas bangsa dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses energi. Hasilnya, SPBU swasta, Pertamina, dan masyarakat sama-sama merasakan manfaat dari kolaborasi ini, sebuah kemenangan bersama di tengah tantangan besar. Krisis telah memaksa kerjasama, dan dari tekanan itu lahir solusi yang memperkuat fondasi energi Indonesia untuk masa depan. Kesepakatan Pertamina datang dengan syarat ketat dari perusahaan swasta. Pertama, hanya bahan bakar dasar murni yang akan dipasok.
merek swasta akan menangani aditif mereka sendiri untuk melindungi kualitas dan reputasi. Kedua, surveyor bersama independen akan memverifikasi kualitas bahan bakar, memastikan transparansi dan kepercayaan. Ketiga, harga harus adil, memungkinkan SPBU swasta untuk beroperasi secara menguntungkan setelah menambahkan biaya mereka sendiri. Persyaratan ini memastikan kemitraan darurat itu adil dan mempertahankan standar merek. Kepercayaan, kualitas, dan kelayakan komersial tidak dapat ditawar. Kerangka kerja ini menjadi presiden untuk kolaborasi publik swasta di masa krisis di masa depan. Krisis bahan bakar September 2025 menguji sektor energi Indonesia dan semangatnya. Ini mengungkap kelemahan rantai pasokan tetapi juga menunjukkan ketahanan, kepemimpinan yang tegas, dan kekuatan kolaborasi. Sikap Menteri Bahlil terhadap PHK dan kemitraan Pertamina sangat penting, melindungi pekerja dan menstabilkan pasar. Perusahaan swasta dan milik negara mengesampingkan persaingan demi kebaikan bersama, membuktikan bahwa persatuan mengalahkan persaingan dalam krisis. Saat bahan bakar kembali ke pompa dan pekerja kembali ke pekerjaan mereka, harapannya adalah sistem yang lebih tangguh dan beragam. Pelajaran itu jelas dalam kesulitan, persatuan adalah kekuatan terbesar Indonesia. Kewaspadaan dan kerjasama yang berkelanjutan akan menjaga mesin bangsa tetap berjalan.